port. Oke, hari ini kita akan buat perbedaan antara switch dengan hub ya. Mungkin belum pernah lihat ya, hub dan switch. Hub atau switch. Nah, ini gambarnya. Kalau pernah lihat perangkat jaringan yang dihubungkan itu menggunakan alat ini, yang satu jaringan ya atau satu ruangan. Mungkin pernah lihat di lab. Ini yang portnya 32 atau 24 port, ini portnya 8. Ya, ini yang dikatakan dengan hub atau switch. Ya, bentuknya sama kotak ya. Bentuknya sama kotak, kemudian ada port RJ45-nya atau interface Ethernet-nya. Tergantung kebutuhan. Misalnya Anda mau bangun jaringan untuk satu lab itu 40, berarti kita belinya dua, yang 32 atau yang langsung yang 64 port gitu ya. Nah, atau kalau mau buat rental misalnya 5 komputer, beli aja yang switch-nya 8 port. Nah, kan pernah ke rental ya waktu ngeprint. Nah, itu komputernya terhubung dengan alat ini, switch atau hub gitu ya. Harganya variasi ya, tergantung dia apakah yang bisa di manage atau yang tidak bisa di manage. Sini tadi saya ada tunjukkan ya perbedaannya. Nah, ini hub, ini switch ya. Ya, pertama perbedaannya dia beda tempatnya, layernya. Kalau hub dia di layer 1, switch di layer 2. Kemudian kalau cara kerjanya, kalau dia hub, dia hanya menyalurkan sinyal-sinyal listrik ke kabel yang disambungkan. Kalau switch, dia lebih cerdas karena dapat membaca alamat fisik dari jaringan. Ya, kemudian kecepatan transfernya tentu saja lebih cepatan switch daripada hub. Ya, ini semua nanti bisa dibaca. Perbedaan harganya pasti lebih mahal switch daripada hub. Nah, untuk switch sendiri ada switch yang unmanagement dan ada yang manajemen. Nah, di hub dan di switch itu tidak bisa diberikan nomor IP. Ya, kita coba saja ya. Saya tambahkan 3 buah komputer. Kan nggak mungkin 3 buah komputer pakai kabel ya, silang kayak gini. Nah, maka kita butuh alat yang namanya hub atau switch. Di sini juga 3. Nah, nanti pilih di sini cari switch. Ya, pilih switch yang 24 port. Ini 24. Ya kan sini 29, 50, 24. Kemudian yang ini hub. Ya, beda ya. Satu hub, satu switch. Nah, cara masukkan kabelnya sama seperti kemarin. Kalau dia laptop ke laptop pakai cross, laptop ke switch pakai straight. Jadi kabelnya yang hitam yang lurus. Ya, yang ini pilih Ethernet warna kuning. Ya, karena ini 24 port, jadi tersedia port Ethernet sebanyak 24. Terserah kita mau colokkan kemana. Saya misalnya colokkan ke port 1. Ya. Kemudian yang ini ke port 2. Kemudian yang ini ke port 3. Ya, jadi ini cara menghubungkan beberapa komputer. Ya. Kemudian yang ini menggunakan hub. Ya, beda ya. Kalau di switch gambarnya di situ LED-nya masih warna orange. Ya, masih warna orange. Yang ini langsung warna hijau. Kenapa? Karena di hub tidak ada sistem operasinya. Ya. Dia langsung mentransmisikan sinyal listrik dari satu titik ke satu titik. Sedangkan kalau pakai switch, dia ada OS-nya. OS-nya itu sistem operasi jaringan. Nama OS-nya adalah Cisco IOS ya. Jadi makanya tadi di sini LED-nya masih warna orange. Kenapa? Karena masih reboot ya, rebooting atau masih membaca MAC address. Nah, jadi ini dua pilihan, kita bisa pakai alat hub atau pakai switch. Nah, setelah fisiknya terkoneksi, kita tinggal atur IP-nya. Yang ini network-nya
nanti pakai 192, 168, 100 sekian ya. Maksudnya 100 sekian itu ekornya aja nanti yang beda. Yang ini pakai 1, ini pakai 2, ini pakai 3. Ya, di sini terlihat ada bantuan ya, tercolok di switch berapa. Jadi nanti ini pakai IP1, ini IP2, ini IP3. Ya. Yang ini jaringan yang sebelah sini nanti alamat jaringannya. Oke, bisa ya. Ya, di sini alamat jaringannya dia pakai 50 sekian. Berarti ini 51. Ini kita buat catatan ya. Oke, di sini place note. Ini 2. Kemudian yang ini 3. Nah, setelah kita dapat gambaran desainnya seperti ini, desain jaringannya, sekarang kita tinggal menginputkan IP-nya, ya. Jadi laptop ini kita klik, pilih desktop, pilih IP, ya. IP address-nya yang ini, 192, 168, 100. Ini kan XX, berarti sekian-sekian. Ini di sini adalah 1. Nah, netmax-nya default aja. Laptop 1 sudah, selanjutnya yang laptop yang IP-nya 2. Desktop, masukkan di sini static, IP-nya 192, 168, 102. Ya. Tab. Ya, berarti 255.250. Kemudian yang ketiga, desktop, IP. Ya, 192, 168, 100. Sini adalah angka 3. Nah, ininya sama. Ya, jalannya sama tapi nomor rumahnya beda. Oke. Selesai ya. Ya, cukup mudah untuk masukkan IP. Yang ini juga sama. Ya, yang ini juga sama. Ini pakai 192, 168, tapi sini 50 jalannya. Jalan 50, di sini 1. Kemudian yang di sini 192, 168, 52, ya 52 ya. Ya 52. Kemudian yang di sini 92, 168, 53. Ya, sudah selesai semua, dimasukkan IP-nya seperti ini. Berarti sudah selesai dalam konfigurasi. Tinggal kita tes. Yang tadi di sini adalah hub, di sini adalah switch. Kita coba tes ping dulu. Saya tes koneksi dari laptop IP. Ini saya hilangin aja ya. Show number-nya. Ya, laptop yang nomornya 3, IP-nya 3 dengan 1. Ya, jadi coba saya tes ping. Pertama ping diri sendiri dulu untuk melihat apakah IP-nya sudah tertanam atau belum. Nah, kalau pesannya replay berarti sudah berhasil dan IP-nya sudah tertanam di laptop yang IP-nya 3. Kemudian kita coba tes ping ke apa namanya ya? Ke 1. Ya, ke 1 berhasil juga. Dan kedua juga berhasil. Nah, berarti jaringan yang di sini
Ya, network yang 100 sudah berhasil connect. 3 laptop ini bisa connect, tinggal tes yang di sini. Ya, kita tes yang di sini. Kemudian kita ping dulu diri sendiri. Tadi 53 berhasil. Kita coba 51 berhasil. Nah, bagaimana kalau IP-nya nggak ada di daftar? Kita coba IP-nya 5. Karena tidak ada laptop yang menggunakan nomor IP 5, maka nanti akan muncul request timeout. Ya. Sampai sebanyak 4 kali. Oke. Jadi seperti ini. Sekarang kita coba simulasi. Nah, nanti di simulasi ini akan terlihat ya. Akan terlihat perbedaan antara hub dan switch tadi. Oke, kita coba dulu yang pakai hub ya. Saya kirimkan paket dari 3 ke 1. Kita simulasikan. Paket masuk ke hub. Ya. Paket bisa terlihat ya, kelemahannya di situ. Saya niatnya ngirimkan dari IP3 ke IP1. Tapi apa yang dilakukan oleh hub? Kita ulangin lagi. Saya kirim dari 3 ke hub. Ya kan? Kemudian dari hub harusnya kan ke 1. Apa yang dilakukan hub? Nah, hub itu dia tidak mampu membaca MAC address. Dia hanya mengirimkan atau meneruskan sinyal listrik yang diterima ke dia. Maka data tadi saya mau mengirimkan dari IP3 ke IP1, tapi oleh hub dikirimkan juga ke IP2. Maka hub ini tidak aman untuk data sensitif. Tapi kalau cuma untuk sharing-sharing biasa, ya masih bisa dipakai. Ya. Kemudian saya coba lagi, next. Kan ini TCP. TCP itu setelah mengirim, dia juga wajib kembali mengkonfirmasi apakah datanya sudah nyampe. Makanya pesannya adalah replay. Ya. Jadi ada balasan dari laptop IP1 masuk ke hub. Next lagi. Nah, balasannya pun di broadcast ke semua komputer yang terkoneksi. Jadi kebetulan di sini hanya ada 2. Kalau misalnya ada 10 berarti dia akan membypass semua, mengirimkan semua ke komputer yang 10 tadi. Nah, itulah kelemahan dari hub yang pertama. Dia akan membroadcast semua sinyal listrik atau data ke semua komputer yang terhubung oleh dirinya. Yang kedua, jika kita mengirimkan data secara bersamaan, saya kirimkan data dari 3 ke 1, ya, pakai yang ini ya. Kemudian dari 1 ke 2. Apa yang akan terjadi? Kita coba. Next. Nah, maka akan terbakar datanya. Ya, datanya akan terbakar dalam arti di sini akan terjadi tabrakan. Karena tidak ada mekanisme prioritas kalau pakai hub. Ya, tapi dalam kenyataannya memang datanya akan juga tersampai, cuman kualitas datanya akan berkurang. Ya. Nah, memang bisa. Ya, jadi datanya semua akan rusak. Gitu ya. Kalau terjadi, jadi dia ada namanya collision domain. Akan terjadi tabrakan data kalau pakai hub karena tidak ada prioritas, kemudian nggak ada MAC address. Oke. Kemudian kita beralih ke switch. Apakah switch sama? Kita akan coba dulu. Saya kirimkan dari 3 ke 1. Saya kirim ke switch.
Kemudian next lagi, ya. Lihat ya perbedaannya. Dia tidak mengirimkan ke komputer nomor 2. Dia hanya mengirimkan ke tujuan saja. Oke. Datanya benar. Ini kalau pakai switch. Kenapa? Karena dia mampu membaca MAC address. Bagaimana kalau datanya banyak? Dari sini ke sini. Kemudian satu lagi dari 1 ke 2. Apakah bisa? Kita coba ya. Oke, aman. Tidak ada gambar terbakar. Satu lagi. Satu lagi. Oke, datanya benar dua-dua. Tidak ada tabrakan data. Ya. Oke. Jadi itulah perbedaan antara switch dan hub. Switch lebih cerdas daripada hub. Ya. Kemudian hub akan terjadi collision domain, tabrakan data. Kalau di switch tidak akan terjadi. Nah, tapi baik hub maupun switch tidak bisa kita kasih nomor IP address. Jadi portnya itu tidak bisa config. Kecuali switchnya model yang manajemen, yang bisa di-manage. Itu pun IP-nya diatur secara virtual. Namanya VLAN. Ya, virtual LAN. Jadi jaringan lokal tapi dia virtual. Karena seyogyanya hub maupun switch itu tidak bisa kita atur IP address-nya. Ya, jadi alat yang bisa diatur IP address-nya Pak selain laptop, komputer apa lagi? Ada namanya nanti untuk menjembatani ini kita pakainya adalah router. Ya, misalnya ini saya tarik kabel dari sini ke sini. Ya. Coba saya ping dari komputer 3 ke komputer 1 di sini. Ya, apa yang akan terjadi? Kita tunggu dulu. Sampai LED-nya berwarna hijau. Ini kan masih orange. Oke, sudah hijau. Saya tes, saya ping dari jalan 100 ke jalan 50. Ping 192, 168, 103 diri sendiri bisa. Kemudian ke 50.3. Ya. Maka hasilnya adalah RTO, request timeout. Kenapa? Karena jalannya sudah beda. Yang ini jalan 100, 168, 100. Yang ini 192, 168, 50. Networknya udah beda. Jadi alat seperti hub dan switch hanya mampu menghubungkan jaringan yang sama. Kalau jaringannya udah beda, maka tidak bisa. Maka harus pakai alat yang namanya disebut dengan nama router. Berarti nanti di tengah-tengah ini kita kasih alat router. Ya, router di sini. Nanti kita hubungkan dari sini ke kabel sini, dari sini ke kabel sini. Ya, supaya bisa terhubung antara jaringan yang berbeda. Seperti inilah konsep di jaringan internet. Jadi internet itu kan kumpulan dari jaringan-jaringan yang menjadi satu. Nomor IP-nya itu nggak ada yang sama. Maka dijembatani dengan nama alat namanya router. Namanya router, fungsinya adalah routing, mencari jalur. Ya, telepon, internet, kemudian semuanya adalah menggunakan teknik routing tadi. Nah, ini yang bisa saya berikan. Kira-kira ada pertanyaan?
Ini semua sudah saya rekam, nanti rekamannya akan saya post kembali di Classroom. Ya. Yang penting reviewnya itu alatnya hub maupun switch hanya bisa menghubungkan komputer yang sama networknya atau untuk LAN, local area network. Kalau sudah ke jaringan yang berbeda atau ke internet, maka kita butuh alat yang namanya router. Fungsinya untuk apa router? Untuk merouting, mencari jalur, gitu dia. Ya, misalnya ini ya. Saya ping ke Google. Ya, paham dulu. Ping google.com. Ya. Ini kan connect ya. Connect. Nah, tapi dengan posisi yang cepat kita nggak tahu ya. Jadi untuk lihat jalurnya lewat mana itu perintahnya tracer google.com. Nah, jadi dari laptop saya ke Google itu ada berapa kali lompat. Ya, bisa dilihat ya. IP di laptop saya itu 172.68.1 ekornya sekian-sekian. Ini adalah IP dari routernya yang ada di laptop saya. Kemudian lompat ke jaringan CBN. Kebetulan ini pakai providernya CBN. Jadi CBN ini pun lompat sampai 1, 2, 3, 4, 5. Ya, sampai ke 5 IP. Lihat ya beda-beda IP-nya di 172, 210, 125, 121, 74, 108 ya. Kalau secara kita pakai alat namanya switch tidak akan bisa connect. Ya. Jadi ini semua lompat sebanyak berapa kali. Jadi dia melompati router nih. Router 1, router 2, router 3, router 4, router 5, router 6, 7 sampai ke router 14. Nanti sampai dia ke servernya Google. Berapa kali lompatan. Nah, itulah jumlah dari routernya. Jadi IP Google tadi 74.125.24.102. Ya. Ini tinggal sedikit lagi. Ini koneksinya RTO. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan. Ini RTO terus, belum sampai ke Google koneksinya. Kalau ada pertanyaan silahkan, atau yang ada yang mau diskusikan. Kalau mau keluar off topic, jangan lupa PPKM-nya segera. Kalau bisa sebelum bulan November. Nanti sebelum UAS, saya akan sosialisasi untuk tugas akhir, panduan terbaru, dan apa aja yang harus disiapkan untuk pengajuan judul. Karena tahun ini agak sedikit berbeda dibuat. Jadi saya rasa itu, karena sebenarnya kita ada berapa orang sih? Sebenarnya ada 22 ya, tapi yang login ini aja. Saya nggak tahu nih orang kemana. Oke, kita coba foto bersama dulu. Biasa adalah Bang Jafik. Aduh. Ini Bang Lim gimana Bang Lim? Namanya Lim ya, LYM. Enggak, Pak. Itu Pak Charles, Pak. Oh, itu pacar. Menyamar aja. Perdana Efrata, Andi Suprianto, Erlinda Sibagar, titik-titik. Coba di on kan dulu wajahnya, berikan senyuman yang tanggal tua. Tolong berikan dulu senyuman tanggal tua itu ya. Akan kali 1, 2, 3 ini
Bang Rispanto nih belum balik nih. Nggak ada, dia nggak bagus nih. Nah, oke Bang. Pencahayaan Bang, pencahayaan Bang. Ah, wajah Bang udah nampak. Risparto Hadi, mana wajahnya? Oke, 1, 2, 3. Pencahayaannya kurang. Oke, terima kasih. Kita ketemu lagi minggu depan. Ya. Jangan lupa PPKM-nya Bang Jafik. Jumpa Ibu Erika. Iya, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan